Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Kumohon kembalikan suamiku, episode 5. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Bella, kamu dari tadi belum sarapan loh, kenapa nggak keluar kamar? Alvin terus mengetuk pintu kamar Bella, namun tak ada jawaban dari dalam sana. Udahlah mas, biarin aja, nanti kalau dia lapar pasti keluar juga, ucap Andin mencoba menghentikan Alvin. Enggak Andin, enggak, biasanya dia begini, dia itu punya mah, jadi dia bisa sakit kalau sampai telat makan. Alvin tak ingin menghiraukan Andin. Bella, Alvin mencoba membuka pintu kamar Bella. Dia pikir pintu itu terkunci. Nyatanya tidak. Hal itu membuat Alvin merasa ada yang aneh. Dia langsung masuk ke dalam kamar itu, disusul oleh Andin. Kamar itu terlihat rapi, seperti tak ditiduri sejak semalam. Bella, kamu di mana? Teriak Alvin. Dia pun membuka pintu kamar mandi, dan Bella tetap saja tak ada di sana. Seketika perasaan Alvin mulai gelisah. Dia pun kembali menemukan surat yang ditinggalkan Bella di atas kasur tersebut. Dengan kesal, sedih, dan kecewa, Alvin meremas surat tersebut lalu membuangnya. Ada apa mas? Bella kemana? Tanya Andin penasaran melihat raut wajah suaminya yang terlihat tidak baik-baik saja. Kamu tunggu di sini. Aku harus cari Bella sekarang. Alvin bergegas keluar dari kamar tersebut. Namun Andin berusaha untuk menahannya. Mas, tunggu. Aku pikir kamu gak usah cari dia. Biarin aja dia pergi, mas. Ucap Andin berusaha menghalang-halangi Alvin. Tidak Andin, aku harus ketemu Bella. Dia tidak boleh pergi dari sini. Mas, masih ada aku di sini. Kita bisa bahagia seperti dulu tanpa ada dia, cegah Andin. Andin, dengar ya. Bella itu masih istri aku. Aku yang bersalah tak menghiraukan dia selama ini. Perkataan Alvin akhirnya membuat Andin bungkam tak berkutik. Alvin pun pergi, meninggalkan Andin. Dia melajukan mobilnya berkeliling kota. Namun, dia tak menemukan Bella. Hingga dia semakin merasa cemas dan gelisah. Bella, kamu di mana sih sayang? Maafkan aku. Kamu pasti marah karena aku cuma peduli pada Andin. Aku nggak bersikap adil pada kalian, ucap Alvin resah. Dia bertekad untuk terus mencari Bella. Siang hingga sore dan berganti malam. Alvin tak hentinya berkeliling dan akhirnya dia menyerah. Alvin pun pulang dengan perasaan kecewa. Mas, Bella mana? Kamu udah ketemu dia? Tanya Andin penasaran. Dalam hati dia berharap Bella tak kembali lagi mengganggu rumah tangganya bersama Alvin, agar dia bisa lebih leluasa menguasai harta yang ada di rumah itu. Dengan lemas, Alvin hanya menggeleng perlahan, dengan raut wajah datar tak bersemangat. Dia tak bicara apapun, dan berjalan masuk ke dalam kamar Bella. Dia kembali melihat kamar tersebut. Dia baru sadar akan kesalahannya. Sejak Bella kembali, dia bahkan tak pernah tidur di kamar itu bersama Bella. Dia tak pernah lagi menyentuh istrinya itu.
Air matanya mulai menetes, merasakan rasa sakit kehilangan Bella untuk kedua kalinya. Hingga dia pun tertidur di dalam kamar tersebut. Kehidupan Alvin berubah. Dia menjadi pria pendiam, seakan tak punya semangat hidup. Dia menyesali dirinya yang tak percaya pada Bella. Dia menyesal masih menyimpan rasa kesalnya karena Bella menghilang setahun yang lalu. Walaupun Bella sudah menjelaskan bahwa dirinya bukan pergi dengan pria lain, melainkan diculik oleh orang yang tak dikenalnya. Tapi Alvin tetap saja merasa ragu untuk mempercayainya. Dia pun menyesal tak menganggap kehadiran Bella di rumah itu, hingga akhirnya Bella pergi. "Mas, sampai kapan kamu akan seperti itu?" tanya Andin. Alvin hanya diam. Makanan yang tersedia di atas meja pun tak disentuhnya sama sekali. "Mas, kamu gak makan sejak kemarin. Kamu bisa sakit, Mas," ucap Andin lagi. Namun lagi-lagi Alvin tak berkata apapun. Dia berdiri dan berjalan kembali ke kamar Bella. Dalam kamar itu, dia mengambil foto Bella dan memeluknya. Selama ini dia begitu merindukan Bella. Hingga Bella pergi, dia semakin merindukan istrinya itu. "Kembalilah lagi, Bella. Aku mohon kembali," ucap Alvin sambil menangis. Sementara Andin mulai kesal dengan sikap Alvin. Dia untuk bisa mengambil keuntungan dari situasi tersebut. "Lebih baik aku amankan dulu uang Alvin. Dia pasti tidak akan menyadari karena sedang galau saat ini," ucapnya. Dia pun mulai dengan mengambil kartu debit Alvin. Dia juga mengambil sertifikat rumah itu. Walaupun atas nama Bella, tapi jika dia memegang sertifikat, dia masih bisa menjualnya atau menggadaikan rumah itu.